Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 Universitas Pancasakti Tegal, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran dalam rangka ujian kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pagi luar biasa ya. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa bersama. Ya, terima kasih. Sebelum selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon perwakilan kelas untuk maju ke depan untuk memimpin menyanyikan lagu bersama-sama. Silakan semuanya berdiri. Silakan duduk kembali. Ya, selanjutnya bukunya dipersiapkan, handphonenya juga dipersiapkan. Silakan absen secara online ya. Ya, bagi siswa semuanya yang tidak memiliki paketan atau tidak memiliki kuota, silakan bisa menyambung pakai WiFi Aula. Passwordnya gratis bro. Saya ingatkan, silakan kalian masuk ke EduSmart ya. Silakan ke EduSmart dan juga absen menggunakan LMS. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? 5 ya. Oke, yang tidak hadir coba saya akan cek di dalam grup.
Oke. Karena kita sudah pembelajarannya sudah berbasis abad 21, ya toh? Atau pembelajaran berbasis online, tolong nanti walaupun anak-anakku ada yang izin, tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara online, ya. Karena kita teknologi sudah maju, artinya tidak ada alasan bahwa kalian itu izin tidak mengikuti pelajaran, kecuali izinnya itu karena sakit, misal berada di rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi kalau di rumah ada keperluan keluarga dalam perjalanan dan lain sebagainya, kalian bisa tetap harus mengikuti kegiatan pelajaran walaupun berada secara online. Ini coba saya akan mengecek secara online. Jangan sampai nanti rekan kita yang di rumah itu tidak belajar ya. Oke. Oh ini ternyata hadir semuanya ini. Teman kita yang izin di rumah hadir. Oke, tolong mikrofonnya dimatikan dulu, di-unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggil yang di dalam sini. Oh ya, wajib ya. Oke. Mohon maaf, tolong yang izin kameranya dinyalakan. Kita adakan rukol pembelajaran bersama. Ya. Devita, kenapa izin hari ini? Oke, tidak apa-apa ya. Tolong di-unmute ya. Jangan lupa untuk surat izinnya di-share, di-upload ke dalam LMS, oke? Oke. Coba kita cek LMS kita. Teman-teman kita sudah mengirimkan ke dalam LMS atau belum? Untuk absensinya. Jadi kalau anak-anakku kalau izin ya, tolong nanti juga kalian bisa menyampaikannya ke dalam LMS ini. Oke, oh ya ini sudah masuk ini. Ini ada yang izin, ini surat izinnya, lampiran izinnya. Oh nih. Nanti kalau hasil izinnya difoto nanti akan masuk ke sini. Sudah absen semuanya ya? Oke, terima kasih. Kita kembali ke materi kita pada pertemuan pagi hari ini, yaitu tentang bab keempat, semangat kebangkitan nasional. Oke, ya ini. Kalian juga boleh absen secara manual menggunakan aplikasi Bitly, ya toh. Ini kalau kalian tahu di Google absennya seperti ini, nanti juga akan muncul langsung ke LMS. Oke, sebelum saya melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini adalah keyakinan kelas kita, keyakinan dan kesepakatan kelas. Yang pertama ini adalah keyakinan kita. Yang keyakinan yang pertama disiplin, yang kedua kebersihan, yang ketiga tanggung jawab, keempat perasaan, dan kelima kolaboratif. Keyakinan kita ini sepakat? Sepakat. Ada tambahan? Tidak ada. Oke, tepuk tangan.
Dan ini adalah kesepakatan kita untuk proses pembelajaran. Paham ya? Nih, ada tambahan? Tidak. Ini adalah peraturan belajar kita tentang pencapaian nilai. Jadi kalau di sini muncul nanti siswa yang mempresentasikan akan mendapatkan nilai poin plus, kan gitu. Terus yang merespon juga akan yang merespon pertanyaan, sanggahan, kritik dan saran juga akan mendapatkan nilai poin plus. Oke. Ini. Oke. Materi pertemuan kita pada pagi hari ini nanti kita akan bicarakan tentang semangat kebangkitan nasional. Oke, tapi sebelum itu mari kita akan membuat kelompok, membagi kelompoknya jadi kelompok 1 sampai angka 4. Jadi kita akan membuat menjadi 4 kelompok. Kita hitung saja guys ya. Kita hitung saja secara acak. Kelompok 1, 2, 3, 4. Paham ya? Oke. Kelompok 1, oke. Atau kita berdasarkan kelompok yang kemarin? Kemarin saja? Oke, enggak apa-apa. Oke, udah kalau berdasarkan kelompok pertemuan yang kemarin, silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Oke? Oke, waktunya 2 menit, silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing. Oke, sudah? Sudah. Kalau sudah, tolong perhatikan ke depan. Yuk, perhatikan ke depan sini. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan penilaian atau asesmen tengah semester atau ASAT, apa namanya? Penilaian tengah semester. PTS ya kan? PTS. Nah, asesmen kemarin nilainya bagaimana? Bagus. Ada yang di atas 90? Mboten. Nilainya berapa? Ada yang di bawah 80? Tidak ada. Berarti rata-rata 88 ke atas ya? Oke. Kemarin saya lihatannya ada yang 94 toh. Ya. Oke. Untuk kompetensi dasar kali ini ya, kompetensi dasar pengetahuan yang pertama nanti 3.4 menganalisa makna dan arti kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Menganalisa artinya mencari tahu, menyelidiki. Pinter-pinter ini. Masa pinter-pinter nilainya di bawah 80 kan nggak mungkin kan gitu. Kalau keterampilannya menyajikan hasil penalaran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya begini. Setelah kita selidiki, ya kan? Kita akan membuat laporan. Nah, setelah laporan itu jadi, nanti kita sajikan. Laporan itu kan hasil penalaran. Hasil penalaran bersama, hasil analisa bersama berdasarkan kelompok masing-masing. Misal kelompok 4 nanti membuat apa? Kelompok 2 membuat apa? Kelompok 3 membuat apa? Kelompok 4 membuat apa? Terserah, bebas. Nanti setelah itu nanti kita akan undi maju ke depan ya toh. Nanti kita akan presentasikan. Oke. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah peserta didik menyusun rencana tugas proyek, desain infografis secara berkelompok melalui model pembelajaran project based learning. Ini model pembelajaran kita dan nanti adalah project based learning. Dengan metode blended learning, offline dan online. Teman kita yang di rumah, ya toh, itu kan secara online. Mereka memperhatikan, nanti akan kita gabung menjadi satu kelompok. Berarti kelompok kita ada kelompok 5. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 yang ada di rumah. Dengan LMS, nanti saya akan memberikan informasi bahwa materi pembelajaran kali ini sudah saya tautkan ke LMS, nanti kalian tinggal buka, kalian pahami, terus kalian rumuskan apa yang ingin kalian ketahui. Nah, materinya tentang apa? Tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Peserta didik diharapkan
mampu menguraikan peristiwa kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dengan kritis dan terstruktur. Oke. Ini ada video, ya kan? Ada 2 video sebenarnya. Ya. Ini video pertama, ini video yang kedua. Tapi saya tidak meminta kalian nonton di sini. Coba kalian menggunakan handphone kalian, kalian buka LMS kalian, kalian buka materinya. Ini saya tunjukkan. Ini saya tunjukkan. Mohon maaf anak-anakku yang di rumah, nanti anak-anakku yang di rumah menjadi satu kelompok, yaitu kelompok 5. Paham? Tolong videonya, kameranya dinyalakan ya. Selama kita pembelajaran wajib menyalakan kamera. Oke. Sudah dilihat? Nah, ini. Di dalam LMS kalian sudah saya tautkan materi pembelajaran. Lihat materi, silakan kalian di sini coba perhatikan dulu sebelum nonton video, perhatikan dulu. Di sini ada bahan ajar, ya toh? Bahan ajar ini nanti akan kalian gunakan untuk mencari informasi kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ini sudah saya tautkan bahan ajarnya, lengkap ini bahan ajarnya. Nanti jika tidak bisa tampil, nanti bisa di-download. Ini sudah saya tautkan bahan ajar. Terus ini bahan ajarnya ya. Ini bahan ajar kalian. Terus di sini juga sudah saya tautkan kisi-kisinya untuk nanti mengerjakan tugas pengetahuannya. Juga sudah saya sisipkan LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik berdasarkan kelompok masing-masing. Ini. Jadi nanti menggunakan LKPD ini kita akan menyusun. Apa yang akan kita susun? Tadi desain infografis peristiwa. Nih. Terus juga ada media pembelajarannya. Media pembelajaran yang sudah saya tampilkan tadi. Oke. Ini media pembelajarannya. Jika nanti tidak muncul di sini ada menu download ya. Nanti kalian bisa download. Nanti akan masuk ke dalam handphone kalian, ya kalian buka secara bebas. Oke. Ini ada 2 video yang harus kalian tonton ya. Tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum 1908 dan sejarah terbentuknya organisasi Budi Utomo. Oke, saya tawarkan mau ditonton di situ menggunakan HP atau tonton bersama-sama? Bersama-sama. Satu video saja ya. Satu video ditonton bersama-sama, yang satu video nanti ditonton di handphone masing-masing. Paham ya? Oke. Gitu. Boleh kalian nonton di dalam LMS juga boleh. Boleh secara langsung juga boleh. Tahun 1908. Pusatnya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru seluruh dunia. Ekspedisi ini banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru,
untuk dilakukannya perdagangan. Ternyata kemudian bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan selalu Sudah ditonton? dan menjadi negara-negara yang lain. LMS-nya sudah dibuka. Awal mula Nah, ini juga ada. penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya Verenigde Nah, ini loh. Ini juga Oost-Indische sama. atau VOC pada tahun Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menyerang rakyat Indonesia. Pendirian rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik dividende et impera atau Kenapa, Dok? global, Mantap. yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Dendes tahun 1808 sampai dengan tahun 1800. Ya, diperhatikan. Oh, memperhatikan HP. Oke. Jawab, Pak. Boleh memperhatikan handphonenya, video di handphone juga boleh, secara langsung juga boleh. Membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van der Bos, yaitu pada tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian daerah sawah dan lahannya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperah bukan hanya dengan tenaga melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang bermiskin. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan. Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia, di antaranya Baron Van Hockel, Edward Louis Dekker, dan Mr. Van de Venter. Edward Louis Dekker terkenal dengan nama samaran Multatuli, menulis buku Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat lebah di Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. Van de Venter mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau ethics politik atau politik balas budi, terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Contoh irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Pembangunan sekolah atau edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya sangat bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Oke, ini video pertama ya. Untuk video kedua silakan tonton sendiri menggunakan handphone kalian masing-masing. Saya kasih waktu 5 menit untuk menonton video. Nanti kita akan merumuskan pertanyaan pematik bersama-sama. Sambil saya menyiapkan ruang kolaborasi secara online, silakan masing-masing kelompok
berdiskusi untuk menonton video dan mencari poin yang paling penting dalam video tersebut apa. Sama ya, untuk yang di rumah juga sama, silakan buka LMS-nya ya, buka LMS-nya dan juga bisa menonton video yang kedua tentang sejarah terbentuknya organisasi Budi Utomo. Oke, silakan kalian nonton video kedua ini. Kenapa? Jatuh HP-nya? Oke, silakan dipahami. Dari kedua video tersebut, poin terpentingnya apa? Silakan dipahami. Ini ada ruang kolaborasi secara online. Nanti kita akan menyampaikannya di dalam grup. Oke, ini saya share screen ya untuk yang di rumah tentang apa namanya, tentang Mentimeternya yang kalian akan gunakan untuk merumuskan pertanyaan. Besok lagi kalau pelajaran saya ya, yang punya laptopnya di bawah saja. Lebih enak menggunakan laptop daripada HP. Kalau HP kan terlalu kecil. Iya. Linknya sudah saya kirimkan di grup WA ya, silakan nanti dibuka linknya dan pertanyaannya silakan kalian sampaikan di dalam Mentimeter. Oke. Oke, silakan masing-masing kelompok selanjutnya membuat satu pertanyaan saja, satu pertanyaan setiap kelompok, ya benar, satu pertanyaan satu kelompok. Pertanyaan tentang apa? Ini pertanyaan yang pertama, ini ada pertanyaan dari saya sebelum kalian merumuskan pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan saya. Silakan kalian tuliskan dari kedua video tadi ya. Silakan deskripsikan secara singkat tentang video yang kalian amati. Apa yang terjadi dari video tersebut? Oke. Tadi kan kamu nonton dua video toh? Video sekondisi bangsa Indonesia sebelum 1908 dan video tentang berdirinya organisasi Budi Utomo. Dari kedua video tersebut apa poin penting yang kalian amati? Silakan kamu tulis. Satu kelompok satu saja. Tulis kelompoknya apa, ketik, masukkan. Sambil saya melihat hasil diskusi kalian, saya akan menilai penilaian sikap kalian. Penilaian sikap, penilaian keterampilannya akan saya nilai dari sekarang. Saya akan menilai bagaimana cara diskusi kalian, kolaborasi kalian, kerjasama kalian, dan lain-lain. Yuk. Ini mana HP-nya? Oh itu. Apa ya, Ji? Ayo, singkat saja.
satu deskripsi saja, satu paragraf untuk satu kelompok ya. Jadi satu kelompok satu deskripsi saja, tidak perlu banyak-banyak. Nah, deskripsi. Jadi yang kamu lihat tadi dari kedua video itu, poin pentingnya itu apa? Kamu rumuskan jadi deskripsi, kamu tuangkan ke dalam sini. Tadi video tadi apa? Yo, kelompok 2. Ini kelompok 2 ini kolaborasinya kurang ini. Kelompok 3 sudah baik, kelompok 4 juga baik, kelompok 1 juga laki-laki semuanya juga baik. Kelompok 3 kenapa malu-malu? Ada Akbar ini. Ingat ya, saat kalian berdiskusi, saya juga ada penilaian sikap yang harus saya jalani. Ayo, kelompok 4 mana? Sudah belum? Nah, kelompok 3? Bentar, kelompok 2? Kelompok 1? Nih, kelompok 4. Yang di dalam video adalah tentang Van de Venter, tokoh yang mengusulkan kebijakan politik etis pada tahun 1901 sebagai politik balas budi. Luar biasa kelompok 4, tepuk tangan. Ayo, kelompok 2 mana? Kelompok 1. Kesengsaraan bangsa Indonesia saat dijajah Belanda, hancurnya kerajaan di Indonesia karena adanya sistem adu domba. Kelompok 3. Di video pertama menjelaskan tentang kondisi sebelum tahun 1908, ditandai dengan rusaknya ekonomi Eropa dan didirikannya VOC dan tanah paksa. Di video kedua tentang berdirinya Budi Utomo, sangat luar biasa. Oke, yang belum kelompok 2 ini. Mana kelompok 2? Ayo berdiskusi, kerjasama dengan temannya. Yo. Oke. Oke, seperti biasa ya, kalian berdiskusi. Saya ingatkan bahwa nilai sikap kalian sudah saya rumuskan dari awal kita pembelajaran sampai nanti akhir kita pembelajaran. Yuk, kelompok 2 mana? Bagaimana kelompok 2? Next. Singkat saja. Bentar, Pak. Bentar. Nanti terlalu lama kasihan teman-teman yang lain. Oke ya. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 5 bagaimana? Hasil rumusannya mana? Ayo kelompok 5. Kelompok 5 juga mengetik juga. Jadi apa yang dari video tadi, apa isinya? Kamu ketik, terus kamu masukkan ke dalam Mentimeter, kamu submit. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Kasihan waktunya berjalan masalahnya. Ini baru kelompok 4, 1, 3, kelompok 2 mana? Singkat saja, singkat saja. Ayo kelompok 5 berdiskusi secara online. Ini kelompok 5 sudah. Awal dimulainya penjajahan Belanda, sejak didirikannya VOC tanggal 20 Maret 1902 dimulai dengan bentuk berbagai bentuk kekerasan. Tepuk tangan untuk kelompok 5 yang di rumah. Nah, kalau saya tepuk tangannya itu pakainya ini. Tepuk tangan. Yang belum kelompok 2 ini. Ayo kelompok 2. Hah?
Siti gak apa-apa. Singkat saja, kan hanya simpulan yang harus kalian pelajari. Ya, kelompok utama, kelompok 2, Budi Utomo salah satu organisasi yang didirikan oleh Dr. Sutomo. Oke, itu tadi dari rumusan analisis dari tiap-tiap kelompok. Sekarang selanjutnya adalah buat satu pertanyaan setiap kelompok. Yuk, silakan. Kelompok 5 juga membuat ya. Oke, kelompok 5 juga dibuat ya. Pertanyaannya apa? Ayo silakan tiap-tiap kelompok. Satu pertanyaan saja tiap kelompok, jangan banyak-banyak. Yo, mohon maaf ya sambil jalan ya. Satu pertanyaan saja tiap kelompok. Satu pertanyaan tiap kelompok, bukan satu orang satu loh ya. Nanti kalau satu orang satu kelompok 5 orang ya, 5 pertanyaan tidak selesai nanti kita. Oke, kelompok 4. Apa makna dari peristiwa kebangkitan nasional? Wis cerdas. Terus kelompok 1, Budi Utomo bekerja di bidang apa saja? Titik-titik. Nah ini. Ini kelompok 1 semuanya nih. Wah, 3 ini. 1, 2, 3. Ini kelompok berapa ini? Awal dimulainya penjajahan Belanda ditandai dengan didirikannya organisasi titik-titik. Oke. Kelompok 5, ini yang di rumah yang buat pertanyaan kok. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels berkuasa. Tahun kapan Daendels berkuasa? Titik-titik, kan begitu. Nah, coba kita analisa bersama ke depan. HP-nya diletakkan dulu. Ini pelajaran. Oke. Nada. Kelompok 4 membicarakan ketika tahun 1908. Ya enggak? Kelompok 1 membicarakan ketika tahun 1908. Kelompok 2 ini juga membicarakan sebelum hal ini, ya toh? Sebelum 1908. Kelompok 5 juga membicarakan sebelum 1908. Jadi kelompok 3 mana nih? Ini ya. Ini kelompok 3, Belanda juga didirikannya organisasi titik-titik. Lah ini juga membicarakan sebelum. Ketika, sebelum, sesudah, sebelum. Nah, karena berhubung ini ada 3 item ini. Coba kita rumuskan. Nah. Oke, saya kembalikan ya. Kita kembali ke materi kita. Oke, biar semangat. Yuk kita yel-yel dulu. Yo, gas ya. Gas. Oke, sampai sini tadi ya kita ya. Nyanyi. Kita nyanyinya nanti di akhir. Kita langsung dulu biar semangat. Sambil duduk saja, jangan berdiri. Yang keras suaranya langsung duduk. Langsung duduk. Langsung duduk. Tepuk tangan. Bagaimana kemarin upacara pramuka kan? Bagaimana yel-yelnya dimunculkan nggak? Bos, menyenangkan kan? Nah, kemarin kita memperingati hari Pramuka, hari lahir Praja Muda Karana. Oke, ini adalah video tadi. Oke, kita rumuskan pertanyaan. Oke, LKPD-nya
silakan kalian semuanya membuka LMS, mendownload LKPD-nya masing-masing, ya. Nah, LKPD-nya akan saya kirimkan di grup WA dan juga sudah saya tautkan di LMS. Nanti silakan kalian bisa masuk ke LMS masing-masing. Oke, ini tadi kita tidak bisa menggunakan aplikasi Jamboard ya, karena ada trouble, makanya kita menggunakan Mentimeter. Apa? Next. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian susun, kelompok 1 membuat pertanyaan, kelompok 2 membuat pertanyaan, kelompok 3 membuat pertanyaan, kelompok 4 membuat pertanyaan. Dari beberapa pertanyaan yang kalian susun, mari kita rumuskan jadi satu pertanyaan. Satu pertanyaan mematik. Setelah mengamati tayangan video tadi, 2 video ya, bagaimana dan apa yang terjadi pada bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, ketika tahun 1908, dan sesudah tahun 1908. Caranya bagaimana kalian mengerjakan? Nanti caranya kalian mengerjakannya sama seperti LKPD yang saya kirimkan, yaitu dengan cara membuat aplikasi Canva. Membuat desain infografis peristiwa menggunakan aplikasi Canva. Contohnya seperti ini, contoh template-nya. Nanti sebelum, ketika, sesudah, atau setelah 1908, harus deskripsi lengkap peristiwanya masuk semuanya. Berkaitan dengan tokohnya masuk, ya toh? Peristiwanya masuk, apa yang terjadi, bahkan kutipannya harus masuk juga. Nih. Ketentuan penyusunan proyek, ya, perhatikan. Ketentuan penyusunan proyek. Oke. Ketentuan penyusunan proyek. Yang pertama, template-nya bentuk template bebas. Yang kedua, konten harus menarik. Yang keempat, harus mencantumkan sumber materinya. Kamu ambil dari mana? Jadwalnya, ya, nanti proyek ini kalian selesaikan dalam waktu 1 jam pelajaran, dan selanjutnya nanti kita presentasikan secara bersama-sama. Kelompok 4 sudah siap presentasinya? Oke, kelompok 3 sudah? Kelompok 2 sudah? Oke, perhatikan kelompok 2 sudah siap? Dan coba kalian hasilnya pekerjaannya seperti apa? Oh, kelompok 3 ya? Oke sih. Oke, kelompok 3 Angel dan Ginta. Oke, 2 orang. Ayo. Boleh 1 orang
boleh 2 orang. Kelompok 1? Bentar. Kelompok 2 siap? Oh, lagi bertiga. Kelompok 1, kelompok 4 sudah? Sudah. Oke, sudah ya. Kita persiapan presentasi ya. Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah? Nah, kelompok 2? Oh, sinyalnya muter-muter. Kelompok 3 sudah? Kelompok 3. Halo. Sudah? Ya, kelompok 4 sudah. Oke. Kelompok 5 juga sudah atau belum? Kanvanya? Oke. Bisa share screen kan nanti toh ke dalam rukol kita. Halo? Kameranya dibuka dong. Jangan ditutup. Oke, silakan perwakilan masing-masing kelompok maju ke depan. Saya ulangi, silakan perwakilan masing-masing kelompok untuk maju ke depan. Dan silakan masing-masing kelompok kirimkan link tautan kanvanya ke dalam grup ya. Nanti kita bisa presentasikan. Kelompok 5 nanti juga harus share ya, share videonya ya, share linknya ya. Kelompok Almirah Binta kelompok berapa? 3. Oke, kelompok 3. Abian kelompok 1. Kelompok 4. Mana linknya belum dikirimkan? Kelompok 5 linknya segera dikirimkan. Gak usah, share link aja. Kelompok 2. Oh ya. Yaudah, nanti kelompok 2 nanti majunya paling akhir ya. Nah, kenapa sinyalnya? Ya, di grup pemberitahuan, di grup WA aja. Oke, kelompok K, kelompok 4 ya. Yes. Kelompok 5 belum? HP-nya nge-lag. Oh, sinyal. Pakai wifi bawaan toh, pakai wifi Espiro toh. Oke, kita maju ke depan. Yuk silakan. Kelompok 1 maju ke depan. Akbar, kelompok 2 silakan maju ke depan. Perwakilan 1 kelompok maju ke depan. 1 orang per kelompok. Kelompok 3 maju ke depan. Perwakilan mengambil undian. Boleh nanti 2. Nah, nanti majunya 2 enggak apa-apa. Tapi hari ini undiannya 1 orang aja dulu. Ayo kelompok 4 maju ke depan. Iya, undian, ambil undian maju ke depan. Ayo. Pak, satu-satu, Pak. Hah? Satu-satu. Oke, silakan. Kelompok 5. Kelompok 5 nanti secara online saya akan minta untuk share linknya. Oke, silakan Umi Mbah. Oh, udah. Oke. Kita mulai dari kelompok 3 ya. Oke, silakan kelompok 3 perwakilannya bisa maju ke depan.
2 orang boleh, 1 orang boleh. Nih, 1 atau 2? 1. Ya, oh nggak apa-apa, oke 1 aja. Wait ya. Oke. Kelompok 3 coba perhatikan ya. Iya. Ini kelompok 3 yang mana? Yang pink itu, Pak. Pink ini, tingkat mampu ini. Iya, Pak. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Oke. Oh, yang di rumah nggak tepuk tangan tuh gimana? Tepuk tangan dong, begini dong. Ya. Apaan itu loh? Oh, tepuk tangan, tepuk tangan. Ini ya? Iya. Oke. Saya sharing dulu ya, yang di rumah perhatikan untuk materinya yang pink ini. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum. Coba perhatikan yang lain. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum, ketika, dan sesudah tahun 1908. Bisa nggak? Ya, baca bisa. Nanti kan teman-teman yang lain kan bisa lihat di depan kan. Yang ini baca aja. Ya. Anggota kelompok kami yaitu terdiri dari Angela Likna Enggarjati, Aura Atika Rahmawati, saya sendiri, Zawa Vinsa Noviana Safitri, dan Rahma Dia. Kondisi bangsa Indonesia tahun 1908. Sebelum tahun 1908 ditandai dengan rusaknya ekonomi Eropa, awal dimulainya penjajahan Belanda dimulai sejak VOC berdiri pada tahun 1602, menderitanya bangsa Indonesia ketika Daendels tahun 1808 sampai 1811 berkuasa. 4. Edward Zowesdaker menulis buku Max Havelaar pada tahun 1860. Ketika tahun 1908, yaitu lahirnya organisasi Budi Utomo. 2. Budi Utomo mengadakan kongresnya yang pertama di Yogyakarta. 3. Program Budi Utomo mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Sesudah tahun 1908, setelah Budi Utomo mendapat dukungan yang lebih luas dari kalangan terdidik, pelajar memberikan kesempatan golongan tua untuk memegang peranan yang lebih besar. 2. Penetapan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1948. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya yaitu kelompok 1. Silakan kelompok 1 bisa maju ke depan. Kelompok 1. Mana kelompok 1 tugasnya? Oh, ini. Kembali. Iya, Pak. Iya. Isi Pak raket apa? Kelompok 1 yang paling atas ya. Oke. Sembrono. Ada Brono. Menghadap ke sana. Menghadap ke audiens, menghadap teman-teman, jangan menghadap ke depan. Kamu kan baca lewat HP nanti. Iya, Pak. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan tugas presentasi PPKN.
Ini nama kelompok 1. Muhammad Abian Ramadhani, Aditya Putra, Diki Maulana, Reza Arfiansyah, Anggoro Satria Utomo. Saya akan mempresentasikan kondisi peristiwa yang terjadi pada bangsa Indonesia. Saya akan mempresentasikan sebelum tahun 1908, ketika tahun 1908, sesudah tahun 1908. Sebelum tahun 1908, rusaknya ekonomi Eropa akibat perperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran abad ke-15. Didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602, menerapkan kultur seltep tanam paksa. Kultur stelsel. Kultur stelsel tanam Kultur paksa. stempel katanya. Menerapkan politik balas budi. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan sebagai daerah. Menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk perdagangan. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Deondies berkuasa. Kerja paksa guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa untuk kepentingan militer. Edward Dewey Dekker terkenal dengan nama samaran yaitu Multatuli, menulis buku Macgyver pada tahun 1860. Ketika tahun 1908 berdirinya Budi Utomo, adanya program pembaikan pendidikan. Terpilihnya Budi Utomo dari golongan tua. Kongres pertama Budi Utomo, mulai muncul sifat nasionalisme. Adanya program pemajukan pengajaran pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Sesudah tahun 1908, perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dan seluruh rakyat Indonesia. Kebangkitan nasional dalam seksi penggerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Sumpah Pemuda, proklamasi kemerdekaan, ditetapkannya Hari Kebangkitan Nasional. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, terima kasih. Kalau apa namanya itu ketika baca pelan-pelan tapi ketika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh paling teriaknya paling keras. Oke, selanjutnya kelompok 4 ya. Kelompok 2 siap? Belum siap? Kalau belum siap, gak langsung kelompok 4 maju depan. Ya, ayo langsung kelompok 4 maju ke depan. Boleh 2 orang. Tidak harus 1 orang, 2 orang boleh. Nih, Berdua gini aja, Pak. wow, gitu aja dah. Biar so sweet. Biar so sweet, oke. Kelompok berapa? Kelompok 4 mana presentasinya? Yang bawah. Yang bawah. Yang Ika Nur Hayati. Oh ini, oke. Yang merah muda ini ya. Ya. Pink. Tinggi pink. Nih, yang satu pakai ini, nanti digerakkan pakai bawah. Sambil pakai itu. Nah, nanti yang ini yang digerakkan yang tengah ini loh. Ya. Yang tengah, Pak. Yang ya. Nanti bergerak. Klik. Oke, sip. Nah. Yang canggih gitu loh. Oke, yang siap. Oke, yang keras yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pidato. Kenalkan kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas yang berjudul Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908 Oke. dengan anggota Ayatul Husna, Kafia Ilena Wartono, Ika Nurhayati, Azahra Natasha Ramadhani, dan Muhammad Aska. Di sini terdapat kompetensi dasar dengan 3.4 pengetahuan dan 4.4 keterampilan. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, ketika tahun 1908, dan sesudah tahun 1908. Sebelum tahun 1908, 1. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan. 2. Dimulainya penjajahan Belanda. 3. Berdirinya organisasi VOC. 4. Terjadinya adu domba antar kerajaan yang lain atau adu domba kerajaan itu sendiri. 5. Upaya kerja paksa atau rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa. 6. Perjuangan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan, rakyat dan para tokoh berjuang untuk kepentingan daerahnya masing-masing. 7. Terdapat tokoh-tokoh yaitu Patimura, Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, dan Mangaraja. Next. Ketika tahun 1908, 1. Lahirnya organisasi pertama di Indonesia yaitu organisasi Budi Utomo. 2. Bangsa Indonesia mulai bangkit atas inisiatif dan dorongan Dr. Wahidin Soedarsono. 3. Presiden Soekarno menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. 4. Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta. 5. Menyadarkan kedudukan masyarakat tanpa membedakan agama, ras, dan keturunan. 6. Terdapat tokoh-tokoh yaitu Wahidin Soedarsono, Sutomo, Cokroaminoto, Suwardi, Soeningrat, Cipto Mangunkusumo, dan Dawes Dekker. Sesudah tahun 1908, 1. Terdapat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 2. Meningkatkan rasa persatuan dalam keseluruhan rakyat Indonesia. 3. Kebangkitan nasional atau pergerakan perjuangan bangsa Indonesia. 4. Sumpah Pemuda adalah penegasan bagi bangsa Indonesia atas pewujudan sebuah negara yang dicintai rakyatnya. 5. Perjuangan sudah bersifat nasional dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. 6. Mulai muncul berbagai organisasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. 7. Terdapat tokoh-tokoh yaitu Dr. Supomo, Ki Hajar Dewantara, Dawes Dekker, Dr. Cipto Mangkusumo, Ir Soekarno, Muhammad Hatta, dan Soeharto. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Tepuk tangan yang meriah dong. Oke. Itu dari kelompok 4. Selanjutnya yaitu adalah kelompok 5. Kelompok 5 nanti siapa yang menjelaskan? Halo? Dwi, Pak, Dwi. Jihan ya? Jihan atau Bisma? Atau Embun ya? Oke. Saya share link, nanti saya yang gerakan, nanti kalian yang membacakan ya. Oke, yang lain perhatikan ke depan. Ini kelompok 5 dari kelompoknya Dik Jihan akan mempresentasikan. Dik Jihan ya nanti yang presentasi ya. Oke, nanti Dik Jihan akan presentasikan. Oke. Dik Jihan diunduh dulu Dek kanvanya. Saya harus minta akses ini, tidak bisa masuk.
Atau kanvanya diulang. Saya minta akses ini, nggak bisa bukain. Kanvanya diulang, kanvanya. Ya, caranya begini caranya. Berarti kan ya, yang lain berarti kan? Bagi yang di rumah ya, yang di rumah atau yang tidak bisa share link, ya, di bagian pojok, ya toh, di bagian pojok kanan, ini kan ada namanya, nih, coba ya. Kajian perhatikan dulu, nanti kanvanya diganti lagi ya, linknya diganti. Dejian, halo. Nah, Dejian, kelihatan Dejian? Kanva saya? Kok gelap? Aduh, not responding. Halo Dejian, kelihatan kanva saya? Nge-lag lagi. Dejian, tolong kanvanya diunduh saja, PDF kirimkan di dalam grup, nanti presentasi siapa ya. Halo Dejian, dengar suara saya? Oh, HP-nya nge-lag. Nah, gini. Sudah diunduh belum? Ini ditunggu teman-teman presentasi, masalahnya jangan terlalu lama ya. Ini toh, kanvamu kan begini. Ini klik bagikan, terus di sini toh gambar kunci diganti yang punya tautan ya. Terus salin tautan, kirimkan ke grup ya. Caranya begitu, diganti dulu yang gambar kuncinya. Paham? Oke, tak tunggu jawabannya. Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Ini masih error ini. Halo kelompok 2, kelompok 5, sudah di-share belum? Ini loh. Itu bagikan tautan kolaborasi, gambar kunci diganti yang punya tautan. Baru disalin, dikirimkan ke saya atau dikirimkan di grup WA. Sudah belum? Dek Embun. Halo Dembun. Kok malah berhenti semuanya? Oh, jangan diunduh. Disaling link. Oke. Bagaimana, bisa enggak? Kalau tidak bisa, berarti tidak bisa presentasi. Presentasinya minggu depan bersama dengan kelompok 2. Mau presentasi hari ini atau minggu depan? Halo kelompok 5.
Mau presentasi hari ini atau minggu depan? Minggu depan aja, kayaknya HP-nya nggak main soalnya. Oh, HP-nya nyetop ya, berhenti ya? Iya Pak, bentar HP-nya Pak. Oke. Oke, untuk teman-teman yang lain perhatikan anak-anakku ya. Saya ulangi, anak-anakku perhatikan ya. Sebelum kita mohon maaf ya, suaranya di unmute dulu. Oke. Sebelum kita merefleksikan pembelajaran pada hari ini ada, mari kita mengerjakan tugas pengetahuan terlebih dahulu ya. Ada evaluasi pengetahuan, kalian buka LMS kalian klik ujian online, klik ujian, paham ya? Di sini nanti ada ujian, silakan nanti kalian selesaikan ujiannya. Kalau kalian klik nanti soalnya akan muncul. Saya ulangi. Di kelompok 5 juga ya, mengerjakan juga. Nanti kita cek siapa nilainya yang masuk ya. Paham kelompok 5? Oke. Yuk dikerjakan. Ada 10 pertanyaan saja. Oke. Ya, ujian, evaluasi pembelajaran. Oke, ada 10 pertanyaan, silakan kalian kerjakan. Kalau kalian baca kisi-kisinya, ya, saya ulangi. Kalau kalian membaca kisi-kisi kalian di dalam materinya itu ada itu. Soal itu ada kisi-kisinya, nanti kalian bisa kerjakan. Ya? Kenapa? Beda Pak, nggak kayak yang lain. Ini salah tulisannya. Kamu milih soalnya salah. Kok 8F? 8A bukan 8F. Tolong suaranya di unmute ya. Untuk kelompok 5, kerjakan soalnya saja di unmute. Iya, diacak lagi. Ya? 8F semua. Kamu akunnya siapa ini? Dulu. Akunnya aku mau sendiri lama Unity. Ramayunida pindahan dari 8F. Iya. Oh, pindahan berarti belum bisa. Ya, nanti saya perbaiki lagi. Oke. Ayo buka buku enggak apa-apa. Ini gambarnya siapa? Nah, mudah toh? Nah. Nanti kita akan lihat nilainya berapa. Ini pakai laptop sangat terlihat jelas toh. Soalnya hanya 10 kok. Iya toh? Iya, bukan beda-beda, tapi soalnya saya acak. Jadi misal kamu bisa membaca soal nomor 1, temanmu nomor 5 kan begitu. Random. Nanti kalau saya urutkan nanti malah saling mengintip nanti. Ya. Tujuannya ini kan penilaian pengetahuan, evaluasi diri yang harus dikerjakan secara individu. Bagaimana kelompok 5? Ada apa?
Kelompok 3 sudah selesai? Belum. Ya, gimana? Ini dulu sebetulnya. Ini dulu. Ini dulu. Oke, waktunya 5 menit lagi. Ayo, semakin cepat semakin baik. Ayo. Kelompok 5 sudah selesai mengerjakan? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah, oke. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Dijian sudah selesai atau belum? Udah. Diambun? Oke ya, cukup ya. Cukup, kita lihat nilai kalian. Oke. Kita lihat, oke ya. Oh, nilainya mana ini? Oke, kita lihat nilai kalian ya. Saya absen Aditya Putra Pratama 50. Aira Karmia Putri. Akbar 60, Almira 90, Angelina 90, Ayatul Husna 80, Azara 60. Ini serah Khotimatul Jannah belum. Alia 80, Faisal 70. Tepuk tangan. Oke, next ya, lanjutkan. Aska sama Aska merasa. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya nih. Reza suka. Reza mana Reza? Oke, pertanyaan selanjutnya. Dari apa yang kamu Dari secara singkat ya, yang telah kamu pelajari apa saja? Singkat saja. Apa yang kamu tahu ya, dan apa yang ingin kamu tahu, dan apa yang tidak jelas itu apa? Silakan diketik.
Hari ini saya pelajari tentang kondisi bangsa Indonesia pada saat kebangkitan nasional. Gas, oke. Yang lain ayo. Pelajaran ini tentang bahwa kebangkitan nasional makanya kita dapat meneladani para pahlawan. Oke, tepuk tangan. Kita belajar tentang sebelum, ketika dan sudah siapa ini? Dengarkan musik, emosi, gara-gara sudah dan ngantuk, HP-nya nggak bisa gerak-gerak. Ya ampun, jangan aku ini. Mengetahui kejadian pada masa lalu, musiknya musik sinyal dari tadi. Tunggu yuk. Sinyalnya ada lucu. Pasca baca mengenal tentang pahlawan di Indonesia. Oke, satu pertanyaan lagi, oke? Ya. Apa yang ingin kalian inginkan? Apa yang kalian inginkan dalam pembelajaran ke depan? Ya, kamu inginkan dalam pembelajaran ke depan apa? Belajar sebuah aturan saking intipasi maknanya dia. Oh boleh, boleh, boleh. Sama seperti kelas 8, kelas 9C saat ini. Minggu depan itu yang belajar. Nanti kita lebih banyak materi. Kita baik langsung Pak. Menerapkan kombinasi dari buku kangen dan metode LMS. Oke. Pelajaran yang tidak membosankan dan menggunakan metode yang seru. Oke, saya jawab. Pada dasarnya seperti ini. Mohon maaf ya. Saya kuliah, bahkan dosen saya itu mengatakan sekarang judi saja itu sudah online. Togel online. Slot ujian online. Main bola online. Catur online. Game online. Kenapa pembelajaran kita kok terbelakang? Paham ya? Makanya kita harus online. Pembelajaran kita harus ke depan, pembelajarannya harus maju. Kalau, mohon maaf ya bahasa saya kasar, judi saja online. Pembelajaran jangan primitif, ya, harus sesuai dengan kodrat zaman atau mengikuti era sekarang. Pembelajaran abad 21. Paham? Oke. Satu lagi, ini untuk tugas minggu depan. Apa? Tugas minggu depan. Tugas minggu depan, kalian dari kanvanya. Kalian tadi kan buat kanva kan? Nah, dari kanva yang kamu kerjakan, dari deskripsi kanvanya, kalian buat infografis peristiwa. Satu template saja, satu JPEG, satu layout, ya toh, tapi berisi inti dari peristiwa yang kalian presentasikan tadi. Berdasarkan dari kelompok masing, itu tugas kalian minggu depan. Terus dari tugas ini nanti kalian upload ke LMS. Bagian mana? Bagian ulangan esai. Nanti kalian upload ke sini. Paham ya? Tambah ulangan. Misalnya seperti ini. Ya. Kamu kerjakan, terus nanti kamu foto, gitu. Kamu download kanvanya, infografisnya, kamu download PDF, kamu foto, ya, terus kamu upload ke dalam LMS.
diletak dikembalikan semua.
sekian. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Siap, siap. Kita dalam hati. Mulai. Selesai. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.